Selamat pagi guys. Selamat menjalankan aktivitas dan selamat menjalankan ibadah puasa juga. Sekarang tanggal berapa? 2 Mei ya? 2 Mei. Oh iya, selamat Hari Pendidikan Nasional untuk seluruh para pelajar, peserta didik dan juga mahasiswa mungkin. Ya, guru. Hari Pendidikan Nasional sekarang tuh. Iya. Oh ya, nih Narin sekarang mau survei ke kampus 1 dan kampus 2. Kamu pada kepo nggak sih gimana keadaan di sana di kampus 1 kampus 2? Soalnya abis kemarin kita main ke sana tuh ya toh. Ya. Kantin-kantin tuh udah pada buluk ya guys. Ya nggak sih toh? Kantin Pokoknya udah pada buluk gitu. pangling lah. Panglingnya itu ada yang positif ada yang negatif juga. Ada yang positif dan negatif juga. Dan sekarang kita ingin menuju ke TKP, ingin apa ya? Memberitahu ke kalian semua gimana keadaan kampus saat ini guys. Terus pantengin aja ya. Stay tune. Nah ini perjalanan menuju ke kampus 1 guys. Kita nih melewati bukit Permai. yang indah terlebih dahulu, naik turun. Nah nanti kita masuk ke ini gang-gang kecil gitu ya toh. Ya. Aku nyebut guru sih. Iya. Nah aku pernah punya pengalaman nggak enak lah intinya di sini. Di sini aku pernah ketemu orang perempuan itu tuh tiba-tiba ke aku tuh kita tolong kayak gitu, minjem HP-nya untuk memberitahu untuk kasih tahu orang tuanya katanya yang di Sukabumi dan lain sebagainya, tapi dia tuh kayak gugup-gugup gitu dan ujung-ujungnya apa coba guys, dia minjem uang dan dia ngaku-ngaku anak UPI jurusan Piawud kalau nggak salah. Kalau gue ini mikir ya emang ada Piawud di UPI tapi nggak tahu sih. Nah di sini banget dan dia udah gugup terus megangin HP aku dan aku biasa aja ya, maksudnya gimana sih ini orang kenapa gitu. Gaji banget nah ya. nggak jelas gitu karena di sini banyak orang, di sana banyak orang gitu. Nih biasanya di sini banyak orang nih guys, tapi sekarang sini sepi. Lihat nih. Ini pagi-pagi tuh kayaknya. Sepi banget sekarang di sini. Nah, di sini biasanya Bang Jack nih, mereka di sini punya Bang Jack. Bang Jack itu langganan kalau anak-anak pada ngeprint. Nah terus orang itu tuh ngikutin aku, tahu guys, ngikutin aku. Minta tolong tuh emang ngemis-ngemis gitu dan aku gimana Dia ya? sendirian? Sendirian? Iya dia sendirian dan aku sendirian. Aku itu tuh posisi mau kemana ya aku tuh dulu. Kalau nggak salah aku mau ke kampus tapi belum kuliah, belum masuk kuliah. Nah di sini tuh aku mau jalan ini sama orang itu. Nah di sini tuh tadinya rame. Tuh kan bisa lihat kan guys perbedaannya. Iya, lihat sepi banget. Ini toko-toko pada tutup. Di sini biasanya hilir mudik mahasiswa gitu guys. Mahasiswa hilir mudik pada di sini dan itu warteg langganan mahasiswa. Kan sepi banget guys. Nah, ini kantin-kantin juga tutup semua, fotokopi tutup semua. Dan ini aku mau ngabarin kalian, mau ngasih tahu ke kalian. Nah, ini yang tadinya, ini di sini apa tuh? Toh Pangyam ya. Di sini Pangyam favorit mahasiswa gitu. Di sini pada ngumpul, pada mesen, rela antri-antrian panjang lama gitulah. Di sini jadi sekarang keadaannya lihat guys, gak keurus banget. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu ya guys. Amin. Biar kita bisa menikmati pemandangan panorama, iya. jajan lagi bareng-bareng sama temen gitu ya. Nah ini ya Allah, kasihan banget kan, lihat nih, kasihan banget. Dan kita nanti akan tembus ke sungai di pinggir UIN. Nah di sini tempat langganan aku. Jadi aku ngambil jualan di sini setiap sebelum aku kampus gitu. Aku kan jadi itu ya apa kayak reseller gitu. Nah aku ngambil dagangan di sini dulu. Terus nanti aku bawa gitu kan, sambil bawa ransel di sini kan tas aku di sini, nanti dagangan aku ngambil dari sini guys. Jadi jam paling enak menurut aku sih adalah siang gitu. Kayak misalnya jam kedua jam 8.30 atau enggak jam 10.10 dan seterusnya. Karena apa? Karena aku punya waktu buat ngambil kesempatan itu. Nah ini menuju ke jalan depan UIN, sebuah gang di pinggir gitu, pinggir UIN, gang kecil. Dimana aku juga di sini punya pengalaman
nggak enak juga guys. Pengalamannya ya bun. Iya aku tuh ya Allah, karena apa ya, tadi kan kalian lihat sendiri ya guys, perjalanan dari Mahad aku ke kampus itu butuh waktu kurang lebih 25 menit jalan, dimana aku kalau mau ngampus pasti ngelewatin ke sini. Aku punya temen anak permai, kadang aku bareng sama dia ya. Kalau misalnya kita lagi sama-sama buru-buru, kadang sendiri guys, sendiri. Makanya aku tuh banyak pengalaman yang gimana gitu yang nggak terpikir sama nalar dan nggak disangka-sangka. Aku pernah pulang maghrib ya, itu karena jadwal akhir gitu jam 4 sampai maghrib. Di sini tuh ada bapak-bapak gitu, tapi alhamdulillah itu posisi aku pulang itu lagi berdua sama temen yang dari permai itu. Ada bapak-bapak yang liatin terus itu, nggak tau lah, aku nggak enak. Tapi aku itu banyak baca doa, banyak sholawat, ya Allah aku udah ngalamin pahit asam manis garamnya kehidupan tuh. Waduh, aku udah kenyang guys. Jadi mungkin aku karena didikan seperti itu membuat diri aku jadi tahan banting, nggak takut apa gitu ya, kan ada Allah. Iya. Allah mana gitu guys. Di sini soalnya jalannya sepi. Nah ini kalau misalnya nggak ada mahasiswa emang sepi gitu. Sepi guys. Jarang orang yang lewat sini juga, karena di belakang itu kan yang tadi kita sorot gitu, yang di kantin itu kan ada pintu, itu pintu langsung menuju ke Fakultas Adab dan Humaniora, dan banyaknya orang lewat situ karena jarang orang yang ngampus di kampus 2 dan ngontrak di sini gitu, atau ngekos atau Ya, soalnya di sini gitu. jarak Ya, juga ya. banyaknya itu yang di sana gitu. Halo. Kita udah sampai di penghujung jalan nih guys. Di sini biasanya banyak tukang-tukang dagang juga selama pandemi. Tukang dagang itu menghilang, nggak tahu ya Allah, kasihan ya. Semoga aja tukang dagang itu ada rezekinya terus ya, dan sehat selalu bersama keluarganya. Terus guys, ini juga lagi ada perbaikan jalan, boleh dilihat tuh guys. Jadi kalian kalau ke Bandung pasti pangling guys. Iya udah pokoknya mah ya Allah, ini lagi di aspal juga sih. Tara, baru nyampe setelah beberapa menit ke kampus tercinta. Ini kampusnya itu sih, persisnya ini kampus itu, karena kampus aku itu di kampus 2. Kampus 2 itu kan khusus untuk tarbiyah. Oh iya guys, sebelum masuk kita harus wajib pakai masker. Kalau saya nggak pakai masker nggak boleh masuk. Protokol kesehatan ya. Itu kan PBAK itu online. Terus kegiatan-kegiatan kampus dari setiap organisasi itu online semua. Biasanya kan ya Allah, kalau offline itu kan kita langsung tatap muka langsung, ketemu orang-orang baru, lebih seru gitu. Iya. Kalau online itu hanya kita memandang di depan kamera dengan menggunakan name tag gitu. Ya Allah, pokoknya tetap semangat deh yang maba-maba di masa pandemi lulusan corona, tetap semangat pokoknya. Nah, ini aku sedang menuju ke jalan perpustakaan. Nah, di sini aku pernah kumpul di sini kayaknya. Yang pas UPTK juga di sini. Oh iya. Aku lupa aja. Di sini biasanya ya Allah. Di sini biasanya banyak parkir motor nih, guys. Parkir motor, mobil. Iya, banyak parkir motor, mobil gitu. Di setiap jalan yang kita pijak itu banyak mobil yang parkir di sini. Ya entah itu punya mahasiswa, punya dosen ya toh. Semuanya pada parkir di sini. Tapi sekarang ya sepi. Hanya ada suara tonggeret yang dapat kita dengar, guys. Ini Fakultas Psikologi. Nah, di sini anak-anak psikologi kuliah di sini. Iya, sekarang tampak sepi banget ya guys. Aku pernah sih masuk ke psikolog. Oh iya, aku juga pernah. Kamu pernah nggak masuk ke psikologi? Pernah. Ngapain kamu di sana? WC-nya doang. Oh, biasanya doang. Bagus nggak? Bagus, pasti. Nah, Bersih. kalau aku pernah masuk ke psikologi itu dapat undangan kayak orang yang ditanya-tanyain gitu. Yang jadi konsultasi, konsultan anak psikolog, ngebantu kakak kelas juga yang di semester akhir kayak gitu. Ya kalau aku biasanya sih di kamar yang kayak gitu. Oh iya, kalau aku enggak langsung PAO apa sih? Bukan. langsung Apa ke namanya? masuk ke fakultas psikologinya. Dan nanti aku dibawa bingkisan biasanya kayak gitu.
Apa sih namanya tuh lupa. PO apa sih namanya? Yang jadi OP. OP ya, OP ya. Oke. Nih, Nah, ini depannya perpustakaan. itu perpustakaan. Nah, ini perpustakaan Gedung Rahmat Jati. Nah, di sini perpustakaannya kebetulan tutup karena ini hari Minggu guys. Kalau hari Minggu itu libur. Orang yang masuk ke perpustakaan itu apa ya, punya banyak niatan juga sih guys. Ya tanya ngadem bisa, wifian bisa, sambil baca buku juga banyak yang baca buku, pinjemin buku gitu, sampai bukunya dibawa pulang itu nggak dibalik-balikin, ada banyak. Nah, Ini guys, seru banget nih. ini kita keliling UIN aja ya, ngasih tahu ke kalian gitu, ada yang belum tahu UIN. Nah, ini Fakultas Psikologi yang tadi aku ceritain gitu, dimana di dalamnya kayaknya VIP. Tuh, fakultas kamu mana itu? Ini dia, tara, jeng 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 jeng. Ini itu tinggal di Fakultas Adab dan Humaniora. Jurusan apa toh? Jurusan Sejarah Peradaban Islam. Jadi di SPI. Adab Humaniora itu ada 3 jurusan. Yang pertama SPI, yang kedua sastra Inggris, yang ketiga sastra Arab. Jadi buat kalian yang mau apa? Masuk ke UIN, yang jurusan yang tadi saya sebutin, berarti itu masuk fakultas saya. Fakultas Adab dan Humaniora. Adab tersendiri itu adalah sastra guys. Humaniora itu kemanusiaan, ya bukan sih toh? Betul. Iya. Sastra dan kemanusiaan. Nah, di sini adalah kalau bisa anak UIN nyebut itu namanya DPR. Di bawah pohon rindang. Nah, ini rindang banget kan, guys? Sekarang nambah rindang dan nambah apa ya, indah dengan suara-suara tonggeret yang ada di sini. Di sini biasanya banyak orang nongki. Parkir juga sih ini. Iya, parkir, nongki apa gitu. Nah, aku kalau misalnya berangkat ke kampus nunggu teman-teman, biasa naik Grab itu ngajemput di sini biasanya. Dan aku nungguin sama teman-teman di sini. Ada yang dari Maha juga, yang tadi aku jalan gitu. Terus dari Permai. Jadi kita kumpul semua di sini. Ada yang dari Maha, Ahmad Universal, aku gitu di antaranya. Semua ngumpul di sini di mana yang punya aplikasi Grab itu menjadi tumpuan gitu. Tumpuan kita untuk menitipkan kehidupan gitu ke situ. Berjalannya ini ya, perkuliahan ya. Lagi offline mah guys. Soalnya aku ingat aku itu di kampus 2 bukan kampus 1, dan ini yang aku pijak, aku review ke kalian itu aku sedang berada di kampus 1 guys. Kampus 1. Nah, wow, rindang banget tuh. Iya. Biasanya kalau ada event-event, mahasiswa bikin event di sini. Pernah lagi itu aku ngeliat tuh jurnalis, terus dari Adab juga pernah ada gitu, kayak baca buku dan ini bulan apa sih? Mei ya? Nah, Mei itu penerimaan ya, udah masuk ke penerimaan santri apa mahasiswa baru ya tuh? Iya nggak sih? Kayak udah mulai tes gitu ya? Udah mulai. Iya. SNMPTN udah, sekarang lagi UMPTKIN. Daftar UMPTKIN. Nah, kita menuju ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Let's go. Ini Fakultas Dakwah dan Komunikasi, di mana di dalamnya ada jurusan KPI. Iya, KPI, manajemen dakwah. Ini fakultas kalau kamu mau masuk ke KPI, ke manajemen dakwah, kamu bisa ke sini guys. Sekarang sudah berbentuk gedung yang entahlah guys, tidak ada manusia di sini. Boleh masuk gak sih? Gak tahu, kayaknya kunci deh. Coba dulu guys. Ya karena ini hari Minggu
hari libur kita ini ngejar tayang juga sih. Kita mau pulang. Ya sama dia juga mau pulang, enggak dia nggak jelas sih mau pulang enggak. Kita ke arah sana tuh ada apa? Tahu gak kamu? Apa itu tuh belakang pendopo ya, pendopo gitu. Di sini ini lapangan di belakang dakwah guys. Aku Belakang ingat dakwah nyambung sama fakultas Ngarkum. Sarkum, ya betul. Nah, di sini aku punya event apa ya? Lagi itu pramuka, iya, Scott ingat aku Scott. Pokoknya di sini banyak orang banget. Kita rame-ramean gitu. Apa? Nampung materi-materi tentang kepramukaan dan sebagainya di sini kumpulnya kita. Nah, ini gedung laboratorium dakwah dan komunikasi. Itu juga baru guys, Blue Pay kayak gitu. Pas pertama kita punya itu, anak-anak kampus 2 itu pada norak-norak banget. Aduh ya Allah, masukin uang aja gitu nggak bisa. Nah kalau wisudanya offline juga di sini banyak wisudawan wisudawati gitu, yang foto-foto, entah itu kumpul-kumpul sama keluarga. Kayaknya di sini tuh rame banget ya, adem. Tuh ada pendopo. Ini belakang fakultas Sarkum nih. Jam berapa sekarang nih? Aku udah ngos-ngosan. Jam berapa? Jam berapa? Entahlah. Udah mau masuk tengah hari, jadi Iya. lumayan panas guys. Ini belum semuanya loh guys yang Belum aku review. semuanya. Berarti baru. Ini tuh luas banget. Luas banget. Iya. Luas banget soalnya. Ya Allah. Intek. Oh ini ke Saintek ya. Aku baru lagi nih lewat sini. Setelah berabad-abad gak kesini lagi. Nah di sini biasanya tempat parkir dekan gitu guys, pejabat kampus. Tapi sekarang emang hari Minggu, nggak ada orang juga. Nah ini fakultas Syarkum, Syariah dan Hukum. Kalau kamu mau masuk ke hukum gitu, anak hukum ya ke sini masuknya. Manajemen keuangan syariah. Ngitungin duit gaib. Iya. Manajemen keuangan syariah. Ini kita mau ke atas UIN dulu guys. Jadi UIN tuh kayak ibarat apa ya, kampus di atas bukit ya gitu. Ini nah tuh kalau misalnya tadi kita emang nggak lewat situ sih, kita lewat belakang fakultas adab ke situ, ke dakwah juga. Banyak banget jalannya. Iya banyak jalan untuk menuju Roma. Kalau lihat video ini kayak yang muter-muter gitu. Ya emang jalannya banyak gitu. Tapi satu tujuan. Bineka Tunggal Ika ya. Nah di sini yang terobosan tadi yang DPR nih. iya. Tadi kita yang DPR tuh di bawah pohon rindang. Nah itu DPR-nya. Dan sini jalan untuk menuju ke fakultas masih Syarkum juga ya. Ini fakultas apa sih buat kuliahnya ya? Kalau yang tadi ruang fakultasnya, ini gedung kuliahnya. Jangan tanyain kenapa sepi, ya emang sepi guys. Sepi banget, nggak ada orang. Aku inget di sini tempat aku tes dulu. Aku dulu tes di sini. Ini dulunya gedung tarbiyah, tapi sekarang kan tarbiyahnya dipindahin ke kampus 2 yang bertempat di Soekarno-Hatta. Aku ikut tes itu UMDTKIM. Jadi gini cerita singkatnya, pas abis kemarin itu emang aku bingung, nggak tahu, aku nggak punya jalan mau kemana, apa tujuan hidup aku gitu. Karena aku udah nyoba SPAN gitu. SPAN itu kan jalur rapot tapi khusus untuk yang mau masuk ke UIN-UINan di seluruh Indonesia. Dan itu aku jalur rapot nggak keterima. Terus ada lagi SNMPTN. SNMPTN juga jalur rapot ya? Iya. Oh iya jalur rapot. Itu tapi kalau SNMPTN itu ke umum. Seperti Unpad, UPI dan sebagainya. Dan aku milih di antara fakultas universitas ternama itu aku nggak kepilih juga. Dan aku terus dikasih motivasi sama ibu, kamu harus kuliah, kamu pasti bisa, coba ada jalan apa lagi, kamu harus bisa ikut tes gini bla 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 bla. Dan aku dengan dimotivasi didorong sama ibu, aku nyoba untuk untuk mencoba mengikuti UMDTKIM, ujian mandiri perguruan tinggi keagamaan Islam negeri gitu. Nah aku
ikutlah nyoba. Terus kata ibu, kamu kalau misalnya nggak keterima gimana? Ya kan masih ada satu jalan lagi ujian mandiri, tapi bismillah aja kalau. Ya udah pokoknya jangan pantang menyerah gitu, terus semangat gitu. Nah, dan dari situ alhamdulillah aku stuck di UMTKN dan aku keterima di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah. Pokoknya jalan kehidupan aku tuh rumit mudah gitu lah guys. Tapi kalau misalnya kita nikmatin jalan syukur ada enjoy aja sih. Allah mau punya rencana lain guys. Pokoknya rencana yang lebih indah ya. indah banget. Nah itu aku ya. Iya, ada perbaikan juga guys. Nah di sini nah kita mau nunjukin, nah dulu kampus Tarbiyah itu ini nih, Fakultas Tarbiyah dulu ini, dan itu ada pelang juga di sana, itu tulisannya emang kitanya agak jauh sih. Aduh, engap guys, aslinya engap banget. Di sini Usuluddin ya, toh. Aku bukan penghuni kampus satu nih. Iya. Oh Usuluddin di sini. Nah Gedung Usuluddin. kuliahnya. Iya. Jurusan apa aja tuh di Usuluddin? Usuluddin tuh tafsir. Oh ya agama, IAT gitu ya? Iya. IAT gitu. Terus perbandingan madhab. Perbandingan madhab, perbandingan agama ya. Antara dua itu ya. Filsafat apa gitulah. Aku juga kurang tahu. Dan di sini ini kantin maku di mana Bapak tempat-tempat nongkrong anak-anak gitu. Kalau misalnya kuliah free atau apa. Dan sedang direnovasi. Ini apa lagi? Ini baru aku lihat. Gedung apa ini? Kuliah. Oh iya. Kuliah KPI nih guys, sini teman. KPI. Kuliah sana. Ini Aku banyak biasanya sini, gedung pasir sama batako karena sedang direnovasi guys. Ini mau puncaknya. Ini kemana ini? Ini apa? Ini gedung kuliahnya KPI nih. Oh KPI di sini. Pokoknya ada deh. Ada sama Dakom sini kayaknya. Coba kita ke sini guys. Aduh. Aslinya ngap banget ih. Luas banget soalnya. Nah di sini sepi banget ini. Ih kayak aku kayak berasa di rumah sakit gitu. Nih. Ya, sepi banget kan kalian lihat sendiri, nggak sendiri. Kita mau ke Al-Jamiah Ma'had Itoh tercinta pertama kali menginjak Bandung. Iya. Jadi aku tuh bingung banget pas pertama kali ke Bandung, mau ngekos di mana, nggak punya kenalan cutting ya. Padahal ada anak iman itu teh. Iya, maksudnya kan aku tuh ya tidak ada komunikasi. Iya. Terus setelah itu karena aku punya teman juga yang ternyata masuk ke sini dan dia tahu tentang info Ma'had Al-Jamiah, jadi udah kita masuk sini bareng-bareng. Tapi pas pembagian kamar ternyata kita tuh dibedain. Kamu Beda dulu gedung sama juga. siapa? Hah? Dulu sama siapa? Apa ya? Aku sama Ulfa. Oh Ulfa. Oh Halo, Ulfa. Ulfa. Oh itu. Ulfa juga dulu di Al-Jamiah. Oh. Iya. Tapi Aku beda gedung kamar. Aisyah, aku gedung Khadijah. Jadi perempuan tuh ada 2 gedung, kalau cowok cuma 1 gedung. Aku mah bukan alumni ini ya Jamiah, jadi nggak tahu guys. Nah di sini pinggirnya ini samping gedung SC. Di sini kita nggak bisa masuk guys. Kita nggak bakal bisa masuk karena emang ini udah ditutup sejak dari dulu juga. Kita lewatnya lewat depan. Student Center itu tempat markasnya organisasi mahasiswa gitu. Semuanya dikumpulin di sini. Nanti kita harus ini lagi. Harus turun, guys. Ini kita udah di puncak soalnya. Nah. Ini Elsie. Dan ini gedung apa toh? Gedung aku dulu nih, Khadijah. Khadijah. Oh, ini gedung Khadijah nih. Dan ini gedung Aisyah. Ya, Aisyah.
Tapi kalau Aisyah itu khusus untuk yang tahfiz ya? Apa sih? Apa sih? Yang tahfiz itu di lantai 3 sama 4 itu Oh. lantai atas pokoknya. Nah, Apalagi ini lantainya ada berapa? ini kantor Ma'had Al-Jamiahnya ya toh? Iya, sama cowok. Oh, sama cowok. Ma'had Al-Jamiah Putra di sini. Kata itu di sini pantang banget wifi-nya ya, nggak ada orang, jadinya lancar guys ya. Nah, di situ ada gedung olahraga guys. Ini juga lapangan dimana kalau kita masa-masa PBAK banyak stand-stand di sini. Di sini tuh terobosan mau ke Jalan Manisi. Yang kos Manisi pasti jalannya dari Itu. sini, nggak jalan depan. Jauh. Nah, jalan kecil itu loh guys. Di sepanjang jalan sini, kalau misalnya Panjang jalan kenangan. pada saat wisuda gitu, kalau enggak penerimaan mahasiswa baru. Padat banget. Padat banget di sini, kayak udah lautan manusia, udah dempet banget ya, tuh gini gimana gitu lah. Pokoknya udah gak berbentuk jalan. Pokoknya Jalan tuh nggak kelihatan. kangen offline lah ya guys. Mudah-mudahan cepat berlalu aja ini. Doa sekarang tuh Amin. Ini Saintek nih guys. Sains dan teknologi. Dalamnya diantaranya ada apa aja pun? Ada matematika murni, kimia, biologi, fisika ya, yang berbau-bau sains gitu. Semuanya di Fakultas Saintek. Aduh, ada banget nih. Aduh, alhamdulillah ada angin. Bandung itu. Matahari. Nah, ini Fakultas Saintek. Kita mampir ke gedung Anwar Musyadad, di mana gedung ini pusatnya segala acara. Segala acara UIN gitu di sini. Menampung banyak ribuan orang guys, ini tuh gedung ini tuh. Di sana masih ada spanduk vaksin karena habis ada vaksinasi di sini di gedung Anwar. Dan itu gedung Salahuddin Sanusi. Nari mau ngasih tahu, ini adalah tebing punya Mahapeka. Ini tebing punya Mahapeka. Pas aku masih jadi mahasiswa baru, aku pernah pengen nyoba naik ini. Masih pengen ya. Pengen. Udah terrealisasikan belum? Belum. Karena apa? Nggak ada orang yang mau naik, cewek cowok nggak ada yang mau. Jadi aku sendiri. Tantangan banget nih, challenge. Nih, pinggirnya ini tuh ada Fakultas Usuluddin. Di sini Fakultas Usuluddin. Rindang banget, adem banget. Ikomah sekarang juga masih sepi. Yang biasanya banyak orang gitu. Pada nongki-nongki di sini. Intinya minggu tuh hari kebebasan mahasiswa tersendiri guys. Tapi sekarang udah nggak ada fenomena itu. Bersih banget ini. Tuh Tidak kan. ada motor. Satu. Jadi di sisi lain pandemi ini emang banyak plus minusnya enggak tuh. Jadi untuk membersihkan bumi juga sih, dimana banyak mahasiswa tuh banyak sampah guys. Seorang mahasiswa juga tingkat kepedulian terhadap lingkungan juga masih minim sih. Karena habis nongkrong kayak gitu, nggak dibuang ke tempatnya gitu, plung aja gitu di mana aja. Ikomah. Nah, ini masih di Ikomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini pohon apa sih? Biasanya ini kalau misalnya pohon ini berbunga itu bunganya warna kuning guys. Kayak kita tuh berada di negeri mana gitu. Dan biasanya pohon ini berbunga bulan September. Ini fakultas baru. Masih lama. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. FEBI. Nah, ini FEBI. Fakultas baru. Nah, tadi kita lewat sana. Tuh, keliling ke sana. Dan dari atas hingga nyampe ke sini. Kita ingin menuju ke kampus 2. Tapi ada satu fakultas lagi yang belum kita kasih tahu ke kalian, yakni Fakultas Fakultas FISIP. Di sini anak-anak administrasi publik berkuliah gitu. FISIP itu kesingkatan ya,
Faculty of Social and Political Science. Jadi ISIP itu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, guys. Nah, ini gedungnya. Terus di sini ada abjan yang tadi kita udah kasih tahu ke kalian, tapi itu bagian depannya, dan ini bagian tampak samping gedung abjan. Semuanya ditutup dan emang gak ada akses jalan lain untuk ke sini. Oh ya, kita udah sampai di penghujung jalan depan UIN lagi, dan kita nanti next untuk ke kampus 2. Bye bye, sampai ketemu lagi nanti ke kampus 2. Kita lagi nganter Itoh dulu guys ke JNT, kuliah sambil bisnis. Nah, di sini tempat pemberhentian bus Damri. Damri itu bisnya pemerintah guys, dari Dishub. Ini pantas aja ya aku anak jalanan, karena aku emang ini jalannya aku tempuh gitu selama aku ke kampus 2 sama aku kuliah offline. Aku pengen ngasih tahu ke kalian gitu bahwa ya beginilah alur hidupku gitu, perjalanan hidupku, dimana yang dari tadi aku awal jalan dari Mahad itu ke bundaran ke sini aku jalan kaki guys, dan nanti di depan tempat di bundaran kita nyebrang, habis itu kita naik angkot untuk menuju ke kampus 2 itu. Kebayangkan kalau misalnya kita dapat jam kuliah siang gitu, aduh masya Allah, itu kalau panas, kalau kuliah jam 1 jam 2 itu ya Allah nggak kebayang lah pokoknya, nggak tahu rasa campur aduk gitu. Dan di situ ada McD guys. Aku seumur-umur selama di Bandung hampir 3 tahunan lah ke McD cuman 1 kali. Percaya gak kalian? Percaya gak percaya terserah kalian. Tapi emang aku baru pernah ngerasain ke McD itu 1 kali. Oh ya, kamu juga? Aku juga 1 kali. Oh iya. Nah, kita habis ini nyebrang. Penyeberangan paling enak itu kalau hari Senin kalau nggak salah, di mana portal yang di depan itu ditutup. Jadi kita itu bisa leluasa gitu untuk nyebrang, itu nggak ada, karena di sini nggak ada lampu lalu lintas guys. Di sini kesadaran masing-masing tersendiri aja individu gimana nyebrangnya gitu. Kalian nggak bakal bisa ngebayangin gimana ruwetnya dari aku kalau kuliah. Aduh. Nah, di sini portal di sini biasanya kalau Senin ditutup, Senin pagi gitu. Enak, jadi kita bisa foto-foto di sini di jalan. Nah, nyebrang lagi guys. Kita itu nyebrang itu 3 kali. Nyebrang dan nyebrang lagi. Kita nyebrang 3 kali. Bener-bener anak jalanan gue tuh. Ya Allah. Nah, 1 kali lagi. Semangat menempuh paradise. Kecil banget ya Allah. Aduh. Terus enaknya di sini kalian bisa nikmatin lah setelah nyebrang dengan, Tapi nggak sih, kalau tergantung. yes, Kadang maksudnya sekarang. Iya, sekarang ini. Berkabar lagi. Katanya masih katanya Juli katanya tuh. Bapak semenjak pandemi sepi nggak sih Pak ini penumpang? Wah, bukan sepi lah. Sepi banget ya Pak. Bapak ada kerjaan sampingan nggak? Ada kerjaan sampingan? Ada. Jualan gitu? Ada. Iya, di depan kampus juga itu tukang-tukang dagang juga pada tutup gitu ya Allah, kasihan banget Pak. Kantin-kantin tuh udah pada itu Pak di kampus 1 tuh. Kalau pada pandemi mah, wah, Iya. apalagi bulan muda udah lama. Iya. Jalanan aja sepi. Iya. Soalnya Narin pernah nanya-nanya ke tukang somai di sana tuh ya. 1 hari tuh kadang 500.000 kata pendapatannya tuh. Sama pandemi katanya masih pada curhat gitu teh. Tukang-tukang dagang di sana juga. Ya, pada nganggur kan. Iya Pak. Ya semoga sehat terus Pak. Dapat aja rezeki mah dari mana aja ya Pak. Alhamdulillah nyampe
nyampe. Makasih ya Pak. Bapak terima kasih. Nah guys, akhirnya nyampe di kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah di sini di kampus ini khususon Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, di mana semuanya mencakup pendidikan semua, pendidikan biologi, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Arab, pendidikan agama Islam dan sebagainya. Dan juga di sini nanti ada S2, gedung S2 juga di sini gitu. Nah, di sini juga banyak kenangan banget sih di kampus 2. Banyak kenangan di mana aku pernah awal-awal pandemi itu COD sama ini Kapolri, bukan Kapolri, Kapolda. Di sini kan apa namanya markasnya Kapolda ya, maksudnya kepolisian daerah lah Pak. Aku pernah COD di situ, COD masker awal-awal ada pandemi gitu. Nah terus aku pernah awal-awal kuliah semester 1 bikin tugas gitu di sini. Di depan ini, di depan gerbang. Nah, tada, welcome to my campus, my university. Ini pertama kalinya sih aku menginjakan kaki di kampus Ini 2. jadi kita tuh mau nganter itu. Enggak juga. Enggak juga. Jadi emang kita ini ya niatan gitu. Iya. Kita juga mau tahu sebenarnya Iya, kampus mau tahu. itu gimana. Nah, ini gedung baru belum dipakai sama sekali. Ini unit layanan psikologi. Ini gedung baru. Psikologi. Iya. Enggak, tapi unit layanannya doang. Itu kayak yang konsul-konsul gitu. Nah, ini unit layanan psikologi. Kalau ini gedung S2-nya gitu. Perkuliahan S2 UIN di sini. Sama juga keadaan di kampus 2 sama juga. Masih sepi, guys. Sepi banget. Biasanya kayak gini, Nak. Biasanya rame. Ya emang sih kalau di jalan di sini emang sepi-sepi gitu, paling ada 1, 2, 5, 10 orang yang melintas, tapi nggak separah ini gitu. Kita hanya kita berdua. Kata itu serasa kampus milik berdua, Cina. Emang benar-benar sepi sih guys ya. Emang Kegiatannya ada. begini. Nah ini juga jalannya juga cukup panjang ya toh, sama kayak di kampus 1. Jadi ini Dan depannya, depannya tuh apa? yang tadi apa? Polda. Iya ini pinggir kampus kita itu Polda Jabar. Polda Jabar pusatnya ya di sini di Bandung, di Jalan Soekarno Hatta. Panas banget. Panas banget guys. Nah ini pasca sarjana. Kalian kalau mau S2 di sini, kita mau S2 enggak? Doain Hah? aja lah ya. Doain aja. Nanti bikin ini tesis. Iya. Tesis, nanti ada tesis Disertasi. disertasi. Masya Allah. Pengen jadi apa tuh? Profesor. Mau neliti apa tuh? Neliti hati kamu. Kamu mau tahu fakultas aku? Iya. Fakultas aku itu di sana. Nanti kita belum nyampe ini juga. Ini apa? Nanti akan ada kolam bagus banget guys, pokoknya mah. Masjid juga udah jadi. Kan banyak Itu ada baru ya tahun ini ada kan? yang pangling lagi. Iya, baru jadi sama pandemi ini mau pokoknya. Gedung C kita belum menapaki, belum apa ya, belum dapat jam perkuliahan di sana. Yang ada liftnya tuh. Aku belum pernah ituin ya, tapi keburu corona. Kenapa kampus 2 identik dengan apa julukan kampus Kairo? Karena di sini panas banget, gersang guys tuh. Gersang panas. Dan di sini emang jarang ada air juga. Air Air rindangnya harus diperbanyak. iya. Nah, di sini biasanya banyak motor parkir di sini. Dan pokoknya nggak bisa disebutin dengan kata-kata deh, bingung aku deh. Sepi banget. Panas sekarang. Sebenarnya pengen ngasih tahu sih ke kalian gedung C, tapi di sana tuh gedung C tuh jauh lagi. yang itu? Iya, ujungnya jalan ke sana, jauh lah pokoknya. Jadi kita Pokoknya di sana aja gitu ya. nggak bisa ke sana. Nah itu perpustakaan kita nih, di belakang joglo ini perpustakaan kita. Di mana di bawahnya emang perpustakaan, dan lantai 2 ke atas sampai 4
itu gedung kuliah. Aku ngalamin kuliah di situ. Apalagi aduh, kalau ngos-ngosan tuh guys, pada saat perkuliahan masuk jam 12:30, terus kita dapat kebagian kelas di lantai 4. Aduh, nggak tahu gimana rasanya toh. Kamu bisa bayangin nggak sih? Ya, olahraga. Bisa bayangin nggak? Fisik mental itu. Aduh ya Allah, pokoknya mah mantap jiwa. Gedung apa? Laboratorium. Ya, di sini fakultasnya nih, Fakultas Tarbiyah Keguruan. Fakultas aku di sini. Tuh sekarang mah tuh udah banyak ini pohon-pohon. Dulu mah nggak ada guys, di sini hanya secercah rumput-rumput yang bertebaran. Sekarang udah bagus. Nah, nanti kita main ke Taman Rekreasi Kampus 2. Nah, tuh di sana tempat perkuliahan aku. Iya. Tempat Dalamnya apa perkuliahan. Kelas lah. Bukan maksudnya tuh Apa? Fakultas Tarbiyah Keguruan. Oh iya. Jurusannya apa aja? Ada PIAUD, ada PGMI, ada PAI. Udah cuma 3 situ. PIAUD, PGMI, dan PAI. Dimana PAI itu yang menjadi dominan, paling banyak kelasnya sampai kelas F. Nah, aku kuliah di sana. Tuh nggak kebayangkan guys, aku di pucuk sana tuh kalau misalnya jam 12:30 siang gitu dari Mahad. Tahu-tahu ngos-ngosannya aja nyampe kelas. Aduh, mani tuur teh rasa kumaha gitu deh. Menambah pelumas. Nah, itu gedung baru sih, gedung MIPA. Katanya mau buat Febi di sini, tapi nggak tahu, baru katanya juga. Nah, kita melipir ke Taman Rekreasi Kampus 2. Duh, kok gak ada soang-soangannya? Tadinya ada loh. Di sini tuh ada. Di sini ada ini saung. Ada saung soang. Angsang putih. Tapi kok sekarang nggak ada. Nah, di sini banyak ikannya, guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Hello. Kalau mau ngasih makan ada tuh di sana, nanti bayar infak 5.000 katanya mah. Tapi di sini masih gersang. Iya, dikasih makannya. No, ikannya banyak. Tuh masjid juga di sana udah jadi. Setelah kejenuhan di kelas, kita bisa merefreshingkan otak di sini. Ya aku sayangin kenapa nggak dari dulu. Mungkin sudah direncanakan dari dulu, tapi baru terrealisasikan sekarang. Iya. Pas aku masih kuliah offline mah di sini tuh guys, cuman ada data apa? Bukan belum berbentuk taman. Masih gelenjongan tanah. Iya, tanah kosong. Tanah kosong ya. Nah, pokoknya tuh di sana ada lagi sih. Kita melipir yuk ke sana yuk. Pokoknya adem banget ini kampus 2 tuh. Bikin betah deh. Jadi kalau lagi nggak puasa kita beli ini toh, Thai tea ya toh. Sambil makan di sini nih. Iya, kalau nggak puasa. Nah, ini kolam yang hap lagi nya guys. Mau ngarek hap dulu guys, ya Allah pegel banget. Capek banget. Dimana udah jalan-jalan kayak keliling apa gitu. Ini enak banget, adem, tempat ngopi kalau misalnya kita lagi jenuh gitu, nggak ada dosen, enak banget ya buat tempat ini. Kedengeran kan suara gemercik airnya, masya Allah. Dulu aku pernah ada pelatihan manasik haji tuh di sana. Iya, pelatihan manasik haji. Terus apa lagi ya di sini tuh? Oh ya, kan kalau aku PBAK hari-hari selanjutnya kan mahasiswa itu kan dikembaliin ke fakultasnya masing-masing. Aku di sini nih, di depan gedung perkuliahan. Pokoknya banyak suka dukanya banget nih. Ya Allah. Udah ngadem dulu. Tuh itu juga sampai pengen foto-foto katanya baru kesini. Masa pangling. Tuh ada itu tuh wallpaper cinta. Oh ternyata kantin udah jadi guys. Oh ternyata di sana ada kantin yang biasa kita
jajan biasanya di luar sih, di luar gerbang, tapi sekarang kayaknya disediain deh sama pihak kampus. Mungkin pedagangnya suruh bayar pajak. Mungkin Hal yang paling konyol yang kamu alamin saat kuliah apa sih tuh? apa ya? Aku tuh pernah nih ada satu matkul ya. Itu tuh harus jam 7 kalau nggak salah. Jam 7. Jam 7 tuh harus sudah di kelas. Gak boleh lebih 1 menit juga nggak boleh. Dan aku sama temen aku tuh lari dari permai sama udah tinggal 3 menit 5 menitan lagi lah ya. Kita tuh panik lah. Ada salah satu gedung yang kayaknya tuh deket banget sama si apa sih sama kelas kita tuh. Jadi kita tuh mau kesini ya ke atas bangunan ini mau loncat. Oh iya, terus Dan ternyata kelihatan dari jauh mah kayak deket dan ternyata itu tuh agak jeglongan jauh dan dalam gitu. Balik lagi balik lagi udah jalan biasa tuh. Ya udah nunggu jam pelajaran selanjutnya nggak bisa masuk. Ya Allah, kasihan banget sih. Terus kalian selama nggak masuk kelas kemana kak tuh? Ya diem di luar. Oh, di luar, nggak ke kantin? Ya ke kantin. Pasti yang diserbu sama mahasiswa itu jajan. Pengalaman aku sendiri yang hal paling terkonyol ketika aku ada jadwal jam perkuliahan jam 6.50 pagi-pagi gitu. Aku kan rariweh gitu dari Mahat terus untuk menuju ke kampus, dimana aku langsung pesen Grab. Abis itu sampailah di sini dan aku masih dalam keadaan memakai helm guys. Aku mau lari ke kelas, bayangin coba aku masih pakai helm. Terus emang Grabnya itu ngomong neng helmnya gitu. Ya Allah, mau banget sih, banyak orang yang lihat. Mungkin itu sih hal yang paling konyol. Tapi ada juga pengalaman sedih dimana kan aku menitipkan barang jajanan aku tuh di kantin kejujuran di bawah tangga perkuliahan gitu, dimana di situ di bawah tangga itu ada sebuah meja yang disediakan oleh kampus untuk memperbolehkan mahasiswa berjualan gitu kan. Nah di situ kantin kejujuran, jadi warung kejujuran gitu, dimana orang bayar dan membeli gitu sesuai harga. Itu aku pernah sering rugi gitu. Aku teman terjualan sama FM gitu, dia jual nasi kuning, kadang juga snack juga gitu. Pokoknya banyak banget suka dukanya anak kuliahan itu. Hingga saat ini aku dapat channel tentang pernah ikut pelatihan kewirausahaan dari Dispora gitu, kayak gitu lah. Pokoknya rahasia Allah itu emang sangat indah banget sih, sangat indah banget. Dimana ada kesusahan pasti ada kemudahan. Mungkin itu adalah balasan-balasan gitu dari hasil perjuangan aku, doa-doa aku yang belum terijabah. Dan kan kita kewajiban hamba itu untuk berdoa gitu. Udhu'uni astajib lakum, kata Allah tuh, berdoalah kepadaku maka aku akan mengijabah apa yang kalian minta gitu kan. Allah itu Allah sendiri loh yang berucap gitu. Jadi jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Kalian jangan mengira bahwa doa aku kok nggak pernah dikabul-kabul, kok aku capek banget sih hidup ini gini. Aku emang kadang sih, semua manusia pasti punya rasa mengeluh, rasa lelah. Apalagi hati itu sering banget berkeluh kesah. Hati itu ibarat jiwa ya, bisa juga bosan gitu. Nah dengan kebosanannya hati itu lebih bahaya dari kebosanannya jiwa gitu, makanya harus hati-hati. Ya gitu guys, intinya mah kuasa Allah itu masya Allah banget gitu. Jalan skenario kehidupan untuk manusia, untuk hambanya Allah gak bakal menyia-nyiakan hambanya yang berusaha. Allah tuh bakal ngenilai seseorang itu dari hasil perjuangannya gitu. Kan ada, tahu kan kata tawakal ya, tawakal itu jadi berusaha sekeras-kerasnya, berdoa sekencang-kencangnya, dan berpasrah-pasrah seikhlasnya kepada Allah gitu. Tuh definisi tawakal menurut versi Arina. Sekarang kita masuk ke kampus 2 guys.
Alhamdulillah masjidnya udah jadi dan ini luas banget, bisa nampung ribuan orang kayaknya. Luas banget deh pokoknya. Di sini tempat ikhwan. Tuh. Ini udah bisa dipakai sih tiap Jumatan juga di sini ada. Terus traweh buka bersama sering diadain sama pihak kampus 2. Tapi sayangnya aku tuh kan untuk akses ke sini jauh, jadi jarang ke sini. Dan ini kali kedua aku nginjek kampus selama abis pandemi ini. Terakhir itu bulan November kalau nggak salah. Nah, di sini tempat akhwat. Nah, ini gedung fakultas tampak dari depan guys. Ini depan gedung fakultas. Di mana tempat administrasi seluruh mahasiswa ada di dalam. Yuk, yuk. Ayo. Ramai kan? Apalagi pas kuliah toh. Enggak. Nanti kita nonton. Oh my god. Kayak tadi ya tuh. Yuk, engke. Kaget kagok. Jadi perempuan, yang nyetir. Mangga. Ayo. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Masa kecil mereka bahagia banget. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mengikuti perjalanan kita untuk menjelajah kampus 1 dan kampus 2 dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys untuk mendukung, menyemangati, menyupport channel aku. Makasih. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.